A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan mudah-mudahan selalu jamaah yang ada di rumah diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemurahan rezekinya dan juga segala apa yang diniatkan diijabah. Amin amin, ya rabbal alamin. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat video tayangan yang berikut ini. Pengantin wanita yang menikah sendirian ini pun viral di media sosial pada Senin 7 Februari 2022. Dalam video yang beredar, tampak pengantin wanita berbaju kuning emas duduk seorang diri di pelaminan. Dengan air mata bercucuran, ia mencoba tegar saat menyalami para tamu undangan yang hadir. Dari keterangan video, diketahui jika pengantin wanita tersebut ditinggal kabur mempelai pria. Calon suaminya itu mengurungkan niat untuk menikahi dirinya karena ingin mengejar mimpi menjadi tentara. Dikutip dari tribunlombok.com, lokasi peristiwa ini berada di Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pengantin wanita itu berinisial WN berusia 19 tahun. Sementara pengantin pria berinisial MRD yang kini sedang dicari keluarga pengantin wanita. Atas kejadian itu, pihak keluarga WN marah hingga sempat memblokade jalan. Tak hanya itu, pihaknya juga melaporkan MRD ke polisi karena dinilai tidak bertanggung jawab. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, kita belum tahu ya sebenarnya permasalahannya seperti apa karena kita baru ngeliat sekilas aja. Apakah ini sudah terjadi akad nikah atau belum? Ini saya juga belum tahu beritanya. Mungkin Ustaz Mona lebih tahu beritanya. Mohon maaf aku nggak ikutan. Tapi ya kita doakan aja ya buat semua jamaah yang ada di rumah ya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi kepada wanita lainnya dan semoga buat mbaknya tadi diberikan ketabahan dan mudah-mudahan nanti juga diberikan jodoh yang jauh lebih baik. Berdamai lah. Amin. Ya Masya Allah. Dan ini juga pengingat buat para laki-laki nih ya. Ya, agar selalu namanya menjaga para wanita dan menghargai para wanita. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, ntar dulu nih ya. Kita harus bahas ini supaya wanita-wanita yang di rumah ini nggak selalu dihantui oleh rasa takut. Harus langsung kita bahas dengan tema yang luar biasa. Temanya adalah obat ampuh penghilang ketakutan para wanita. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Kalau tadi kita lihat para wanita ini takut terhadap pasangannya ya. Sekarang ketakutan para single ladies nih. Kan banyak nih ya yang juga udah para wanita udah bertemu jodohnya. Mungkin hingga sampai umurnya tuh luar biasa ya. Udah matang. Kadang-kadang bingung gimana caranya nih kalau misalnya anak udah gede, udah cukup umur. Tapi kok belum ada yang lamar. Habib mau nih Bib. Ya, bagaimana caranya menghadapi ketakutan para ayah dan juga mungkin ibu ya, orang tua terhadap anak wanitanya yang belum dipertemukan jodohnya. Ya akhir, afwan Mas Fadli, iya. Ustadz Maulana. Atau langsung kita jodohin Ustadz Maulana aja. Boleh, bismillah. Boleh. Anis setuju. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan Islam Itu Indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umumnya orang tua manapun pasti akan cemas, deg-degan, berharap dengan pengharapan yang tinggi. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya dapat jodohnya. Pasti selalu doain. Orang tua tidak akan ada henti-hentinya mendoakan anaknya. Kenapa? Karena anak adalah bagian daripada orang tuanya. Dan juga orang tua pasti sayang sama anaknya. Oleh karena itu, kita harus paham, doa orang tua kita ini selalu menyertai kita anak-anaknya. Jodoh, maut, rizki,
itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita hambanya. Sudah ditentukan oleh Allah dan sudah ada garisannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dirubahnya dengan cara apa? Dengan cara berdoa, meminta kepada Allah, sedekah, silaturahmi dan lain sebagainya. Berharap agar apa? Agar jodohnya dipertemukan. Nah, cara menghadapi ketakutan anak yang dimana anaknya belum nikah, yang gak datang-datang jodohnya. Yang pertama, nomor satu yang harus dimiliki manusia adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Serahin semuanya sama Allah. Karena apa? Allah Tuhan kita ini makhluk. Kita ini hambanya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Bahwasanya kalau kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah yang kasih jalan keluarnya. Allah yang kasih jalan keluarnya. Allah yang kasih jalan keluarnya. Kalau Allah sudah kasih jalan keluarnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jodohnya. Yakin insyaallah tahun depan juga ada jodohnya. Yakin ya Rabb, insyaallah tahun depan ada jodohnya. Kenapa? Kita kalau yakin, insyaallah Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha inda dzanni li 'abdi. Kalau kita berprasangka baik, insyaallah tahun depan bismillah. Ustaz Maulana kapan nikah? Insyaallah tahun depan nikah Ustaz Maulana. Amin. Tahun ini juga bismillah. Amin. Misalkan seperti itu. Kalau bisa bulan inilah. Iya, amin. Jangan udah ada nih. Amin. Nah, inilah pengharapannya. Yakin. Karena apa? Keyakinan yang dimiliki hamba berharap akan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada hambanya. Allah itu senang, hambanya itu yang selalu meminta kepada Allah. Berharap kepada Allah dengan pengharapan yang tinggi. Yang ketiga, ditunda lama jodohnya ini. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau memberikan yang terbaik buat kita. Oh mungkin belum ketemu ya kan. Oh mungkin nanti tahun depan memperbaiki diri dulu, akhlaknya dulu, ini dulu dan lain sebagainya. Tunggu. Pasti Allah kasih, gak mungkin enggak. Dan apalagi, ingat dosa-dosa yang kita perbuat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dosa kita terhalang untuk mendapatkan jodoh. Jadi macam-macam ya. Kalau seandainya memang anaknya nggak bisa dapat jodoh, kalau nggak bapaknya atau ibunya cariin juga jodohnya. Mungkin juga salah satu solusi juga ya, Bib. Silaturahmi. Jangan di rumah aja. Bener. Keliling. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Di sini juga ada yang nganggur satu ini. Kita lanjut lagi nih berkaitan dengan tema kita hari ini. Jika berbicara masalah wanita, kadang nih para wanita ini memiliki rasa overthinking lebih ya. Oke. Jadi yang namanya perempuan nih Ustaz Maulana, mohon maaf. Kalau belum nikah pusing, takut nggak dapat jodoh. Udah nikah pusing. Pusingnya apa? Takut suaminya yang namanya berpaling atau selingkuh. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang bagaimana caranya atau mungkin ada amalannya, ajaran ulama atau mungkin istri para nabi, bagaimana caranya bisa menyikapi rasa yang namanya ketakutan ini karena suaminya selingkuh atau mungkin berpaling. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib, izin Musasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini, wahai para wanita, dimanapun berada, hari ini kita ngerti bahwa wanita itu penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga ada namanya ketakutan. Dan tadi sudah dibahas oleh Habib, gimana menyikapi ketakutan kalau belum dapat jodoh. Karena memang begitu, kalau laki-laki kan menikah, perempuan kan dinikahi. Nah, dalam hal ini disambung oleh Mas Fadli. Gimana nih kalau sudah punya jodoh, ada lagi ketakutan yang muncul dari sosok wanita. Ketakutan jikalau pasangannya berpaling. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh sosok wanita ketika sudah memiliki pasangan, yang pertama adalah lebih memperbaiki diri. Perawatanlah, medikur, pedikur, cukur. Medikur, pedikur, cukur. Medi-pedi cukur. Jangan sampai, mohon maaf, wanita di luar sana yang diketemukan oleh suami adalah wanita lebih cantik daripada diri kita. Harusnya istri harus lebih sikap, lebih lincah, lebih cantik, lebih. Kenapa?
Enggak, saya lagi mikir lebih cantik daripada diri kita. Berarti kita cantik. Bukan lebih cantik daripada yang itulah. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi amalannya? Mohon maaf. Jadi perlu ini ke salon, perlu perbaikan. Ya apalagi menunaikan tanggung jawab. Menunaikan tanggung jawab. Lakukanlah tanggung jawab sebagai sosok wanita sehingga suami betah di rumah, merasa aman, merasa nyaman. Dan bagaimanapun wanita di luar sana, mungkin maaf ya tanpa menggurui, lebih cantik dilihat atau apa ada kelebihannya. Tapi kalau sosok wanita di rumah itu menunaikan tanggung jawabnya, jangan harap dia akan berpaling. Mana mungkin Teng. suamiku Teng. pulang ke rumahmu. Itu kan? Gitu kan? Iya. Apalagi adanya keyakinan, keimanan, yakin. Kalau kita mau jadi security suami, ngikutin suami pergi kemana-mana, repot itu. Tanamkan keimanan dan keyakinan kepada suami, sehingga suami lebih bertanggung jawab, lebih menjaga diri. Apalagi merangkai dengan ibadah. Kalau memang engkau dikala dalam hal kecantikan, ada lebih muda, Anda lebih tua, tapi yakinlah, mohon izin, kalahkan dia lewat akhirat, lewat ibadah. Maka penuh perhatian itu yang paling penting. Karena wanita itu luar biasa. Masya Allah, luar Kekuatannya biasa. itu luar biasa wanita itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada lagi nih ketakutan lagi para wanita ya. Kalau tadi takut nggak dapat jodoh, udah nikah takut nanti suaminya selingkuh. Ada juga yang udah nikah takut ini nih. Apa coba? Yang di rumah pasti tahu. Takut belum dikasih rezeki yang namanya anak. Pernah tuh teman kita. Yang mana? Ketakutan. Lama banget belum ambil-ambil. Oh Ustadz Syam. Kok sebut nama? Gak ada orangnya. Langsung ketemu mama. Nah ini pas banget nih. Kalau gitu saya tanya sama Ustadz Syam aja ya kan. Ya namanya orang menikah itu kan gak langsung ujuk-ujuk punya anak gitu ya kan. Mungkin ada yang proses, mungkin ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun lebih. Nah ini bagaimana nih amalannya serta cara untuk yang namanya menghadapi ketakutan atau kegelisahan karena belum dikaruniai rezeki keturunan. Mohon izin Ustadz Syam, tafadhol. Tabi guru-guruku Habib Imam Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau dikatakan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan seorang wanita, bahkan seorang laki-laki pun merasakannya. Suami dan istri merasa khawatir jikalau nanti menikah atau setelah menikah Allah belum kasih amanah kepadanya. Allah belum titipkan rezeki kepadanya, yakni berupa karunia seorang anak yang saleh dan salihah. Maka subhanallah ketakutan ini, kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam disebutkan Nabi Zakaria alaihi salam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidupnya karena sudah sudah tua renta, istrinya pun demikian, bahkan ada vonis mandul subhanallah. Namun ternyata Nabi Zakaria tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana amalan cara menghadapi ketakutan dan kegelisahan karena belum mempunyai keturunan? 1, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk doanya Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan berdoa, tapi di dalam doanya ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, aku ini sudah lemah, sudah tua, sudah renta ya Allah. Bahkan istriku divonis mandul ya Allah. Kami divonis mandul ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku belum pernah kecewa tuh kalau berdoa kepadamu. Aku enggak pernah kecewa ya Allah kalau aku mintanya padamu.
kepadamu, kalau aku minta sama dokter, mungkin dokter bisa vonis aku. Kalau aku minta sama tabib, mungkin tabib bisa vonis aku. Aku ngomong kepada masyarakat, mungkin masyarakat mencibir aku. Tapi kalau aku ngomong padamu ya Allah, Engkau tidak pernah mengecewakan aku. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan jangan karena dari baik sangkanya ini, jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata bukan hanya doa dan amalan tadi, harus juga ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan di antara kita ada orang-orang yang menjadi seorang ahli, ada orang-orang yang menjadi dokter, ahli kandungan, ahli objin, semuanya. Mereka ini adalah Allah titipkan untuk kita sebagai nikmat, yakni kita bisa berkonsultasi dengan mereka yang ahli di bidangnya. Maka ikhtiar itu juga penting. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah doakan saya sakit perut. Maka Nabi SAW memintanya untuk minum obat terlebih dahulu, memintanya untuk ke tabib terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang ini datang kira-kira mengatakan, oh Nabi pasti diterima doanya. Memang pasti, tapi Nabi Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran bahwasanya yang seperti itu berobat dahulu, tanya dokter dahulu, tanya tabib dahulu. Maka dengan berdoa dan berikhtiar serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan diterima doanya, insya Allah kekhawatiran dan kegelisahan itu bisa hilang daripada hati kita. Wallahu taala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Dan Fadli. nggak melulu belum punya keturunan itu selalu salah perempuan. Betul. Ada juga yang salah laki-laki. Makanya kalau periksa itu bareng-bareng. Jangan Bareng-bareng. cuma istrinya aja yang periksa, suaminya juga periksa. Ya Nggak boleh Allah. egois. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah ketakutan. Ini buat Ustadz Maulana. Loh kan saya? Ada orang yang ketakutan nih. Seorang wanita iya. ketakutan yang lagi nonton sekarang ini. Kenapa dia takut sama saya? Bukan, dia takut sama Ustadz. Kok tahu sih takut sama Ustadz? Kan larinya ke saya pasti. Iya, dia takut sama Ustadz. Tahu nggak kenapa dia takut sama Ustadz? Kenapa sih? Karena dia takut nggak jadi dilamar katanya. Iya. Kok malu sih? Emang siapa sih orangnya? Kasih tahu Yang mana dong. sih? Enggak. Yang main di rumah pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap di Islamic Jadi- Indah. jadi bahan Jamaah. gosip Oh nanti. jamaah. Alhamdulillah. Cie, cie. Ahoy. Cucu. Cucu.